Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat malam pemirsa, Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus balik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim Monitor Mudik Metro TV. H+1 Lebaran, arus kendaraan di gerbang tol Kalikangkung Semarang terpantau ramai lancar dan tidak ada penumpukan kendaraan. Begitu juga di Pelabuhan Merak, arus kendaraan terpantau lengang. Tidak ada penumpukan kendaraan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan Ica Arvina dari gerbang tol Kalikangkung dan ada rekan Kodita Rahman dari Pelabuhan Merak, Banten. Kita akan ke Ica terlebih dahulu. Ica, bagaimana situasi terkini di gerbang tol Kalikangkung Semarang? Apakah ada penumpukan kendaraan? Ya, Eka dan juga pemirsa, selamat malam. Untuk arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung untuk arus balik H+1 Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah ini sejak pukul 6 pagi hingga 6 sore waktu Indonesia Barat tadi cukup ramai lancar dari arah Semarang menuju Jakarta. Jika dari data yang kami terima, ini ada sekitar 13.000 kendaraan yang masuk dari arah Semarang menuju ke arah Jakarta. Sementara itu, Egan, masih banyak pemudik yang melakukan mudiknya setelah Lebaran ternyata, dan angkanya cukup lebih tinggi dibandingkan untuk angka arus balik, di mana untuk pagi ini sejak pukul pagi hingga 6 sore waktu Indonesia Barat ini sekitar ada 23.000 volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Semarang. Dari data-data tersebut artinya masih banyak para pemudik yang masih melakukan perjalanan mudiknya setelah Lebaran, dan untuk gate yang dibuka pada malam hari ini untuk arus atau maksud kami untuk dari arah Semarang menuju Jakarta ini ada 8 gate yang dibuka dengan gardu utama dan juga gardu miring. Sementara dari arah Jakarta menuju Semarang ini yang dibuka ada 18 gate, di mana ini terdiri dari gardu utama, kemudian ada gardu miring dan mobile reader. Sementara untuk informasi yang kami dapatkan bahkan tadi sore justru mengalami kenaikan volume kendaraan pada pukul 2 sore hingga 6 sore dari arah Jakarta menuju Semarang. Ini rata-rata per jamnya ada sekitar 3.000 kendaraan, di mana jika dilihat dari data tersebut memang masih banyak para pemudik yang melakukan perjalanannya setelah Lebaran. Dan informasi yang kami dapatkan dari PT Jasa Marga Tol Semarang Batang, untuk dari H-10 sampai dengan Hari Raya Lebaran ini mengalami kenaikan cukup signifikan, di mana ada tercatat 151,07%. Dengan angka tercatat ada 395.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Kalikangkung dari rata-rata biasanya hanya sekitar 157.000 kendaraan. Dan informasi terkait dengan arus balik bahkan one way yang akan diberlakukan ini, informasi yang kami terima dari PT Jasa Marga ini sekitar tanggal 6 hingga 7 one way nasional diberlakukan di kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Ini informasi sementara yang kami terima, dan memang jika dilihat dari tanggal tersebut ini terjadi pada hari weekend atau di hari Minggu dan hari Senin. Kami akan terus mengupdate arus lalu lintas atau arus balik di gerbang tol Kalikangkung, dan dari pihak kepolisian ini terus mengimbau terkait dengan menjaga jarak aman para pengendara, kemudian terkait dengan kartu atau saldo e-tol yang harus terisi untuk meminimalisir terjadinya antrian di gardu tol khususnya di gerbang tol Kalikangkung. Demikian informasi dari gerbang tol Kalikangkung, Egan. Baik, dari gerbang tol Kalikangkung Semarang kita beralih ke Pelabuhan Merak, Banten. Kodita, seperti apa situasi di Pelabuhan Merak saat ini? Ya, selamat malam Egan. Kalau kita melihat situasi di Pelabuhan Merak saat ini pada malam hari terpantau kondusif, bahkan cenderung sepi, karena kalau kita pantau tadi sejak pagi hari hingga saat ini memang cenderung sepi, belum ada penumpukan yang begitu padat begitu di Pelabuhan Merak. Akan tetapi memang tadi sekitar siang hari sampai ke sore hari di area kantung parkir ini dipenuhi oleh para pemudik yang akan menyeberang menuju ke Bakaheni. Akan tetapi memang di kantung parkir tersebut sedang dilakukan muat begitu sehingga mengantri masuk ke kapal. Sementara itu untuk kendaraan yang tiba di Pelabuhan Merak ini terpantau juga kondusif begitu, tidak terjadi kemacetan untuk kendaraan yang tiba di Pelabuhan Merak.
Dan untuk menghadapi arus balik yang diprediksi akan terjadi pada H+4 hingga H+5 Lebaran, ini akan disiapkan 30 kapal untuk penyeberangan dari Merak menuju ke Bakaheni. Sementara itu dari Bakaheni menuju ke Merak akan dipersiapkan 31 kapal. Dan untuk menghadapi juga arus balik dari ASDP beserta pemerintah juga menyiapkan kebijakan diskon tarif penyeberangan lintas Bakaheni Merak mulai tanggal 3 April 2025 pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 7 April 2025 pukul 12 waktu Indonesia Barat, di mana diskon tarif ini diberikan sebesar 21% hingga 36% untuk berbagai kategori penumpang dengan harapan dapat membantu masyarakat untuk kembali ke Pulau Jawa setelah merayakan Lebaran di kampung halaman. Dan untuk beberapa kebijakan kemarin yang sempat diberlakukan seperti ada tiba bongkar berangkat, single ticketing system, di mana ini seharga tiket reguler sehingga seluruh dermaga dipatok dengan harga reguler. Dan untuk selanjutnya yakni ada delay system, buffer zone, kebijakan ganjil genap pada tanggal 27 Maret 2025 sampai 30 Maret 2025, di mana keseluruhan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurai kepadatan pada H-3 Lebaran, puncak H-3 Lebaran kemarin pada tanggal 28 Maret 2025. Sementara itu, berdasarkan data sementara pada H-1 Lebaran sampai H Lebaran kemarin terjadi penurunan baik itu penumpang lalu juga total kendaraan yang menyeberang dari Pulau Merak menuju ke Pulau Bakaheni, di mana pada 30 Maret 2025 ini tercatat ada 44 unit kapal yang menyeberang, sedangkan di hari H Lebaran turun menjadi 29 unit kapal yang menyeberang. Dan untuk penumpang sendiri pada tanggal 30 Maret ini tercatat ada 73.883 penumpang, sedangkan di hari H Lebaran turun menjadi 62.836 penumpang. Dan untuk roda 2 ini tercatat ada sekitar 8.700 unit, dan untuk hari Lebaran ada 5.192 unit. Sementara itu untuk roda 4 ini 8.219 unit pada 30 Maret 2025, dan pada hari H Lebaran 31 Maret 2025 ini mengalami kenaikan akan tetapi tidak begitu signifikan, ada 8.861 unit. Sedangkan untuk truk dari 497 di hari H-1 Lebaran menjadi 209 pada hari H Lebaran, dan untuk bus 323 unit di H-1 Lebaran, dan di hari H Lebaran turun menjadi 161 unit, sehingga untuk keseluruhan dari kendaraan yang menyeberang pada hari H Lebaran yakni 14.423. Ini terpantau turun begitu pada H-1 ada 17.771 unit, sehingga untuk total penumpang secara akumulatif mulai dari H-10 Lebaran sampai pada hari H Lebaran ini ada total 970.123 orang, artinya ini naik 4% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, yakni ada 933.795 orang. Sedangkan untuk kendaraan total dari H-10 sampai H-1 yakni ada 2.550.716 unit. Kembali ke Anda di studio, Egan. Terima kasih atas informasinya teman-teman, Konita Rahman, dan sebelumnya ada Ica Ervina. Selamat bertugas kembali.
Ya, tetap jaga kesehatan tubuh Anda agar terhindar dari masalah pencernaan. Untuk mudik non-stop, stop masalah dengan Entrostop. Semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu arus balik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Pastikan Monitor Mudik 2025 hanya di Metro TV, balik lebaran aman hingga tujuan. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.